Sedikit soalnya tapi jawabnya panjang. Biasanya itu dibacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum yang makan darah binatang ini kelinci dan kelelawar dan buaya? Terima kasih. Alhamdulillah pertanyaannya kelinci, kelelawar dan buaya. Nggak ada memakan Tyrannosaurus ya. T-Rex. Bismillah. Ketahuilah ya ibadallah tentang permasalahan pertanyaan yang disebutkan di sini tentang apa hukumnya memakan buaya, apa hukumnya memakan kelinci, dan apa hukumnya memakan kelelawar. Maka ketahuilah bahwa asal dari kaidah di dalam Islam bahwa Allah telah menghalalkan dari perkara-perkara yang dihalalkan. Dan Allah telah mengharamkan dengan jelas perkara-perkara yang diharamkan. Maka jika tidak ada dalil tentang pengharamannya, maka dia itu halal. Maka masuk kepada kaidah ucapan Allah Jalla wa'ala, uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum. Bahwa telah dihalalkan bagi kalian saydul bahr, maknanya binatang-binatang tangkapan dari laut. Wa ta'amuhu mata'an lakum. Makanannya itu mata'an lakum. Dihalalkan bagi kalian. Ini permasalahan buaya yang bertaring. Dan ini pertanyaannya, apa hukum memakan buaya? Buaya itu bertaring. Dan dia hidup di air, baik air yang asin ataupun air yang tawar. Ada buaya hidup di air asin, ada buaya muara. Dan ma'ruf diketahui oleh orang-orang yang tinggal di muara bahwa buaya-buaya ini masuk ke laut, namun tentunya tidak kepada samudra, namun dia hidup. Buaya-buaya muara ini, wallahu a'lam, kalau Darwin ada dia akan mengatakan sudah berevolusi. Paru-parunya ada insangnya, sekalian ada paru-paru. Gitu kata Darwin, teori evolusi. Alhasil Allah berikan kemampuan karena dia hidup di muara, di sini air tawar, di sini air asin. Berenang ke air asin jarak kiluan meter. Dipersaksikan oleh orang yang tinggal di muara dari seperti dia bisa bernapas di air tawar dan juga bisa bernapas di air laut. Maka jika begitu bisa dihukumi dia adalah saydul bahr. Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum. Bahwa dia itu adalah binatang dari laut dan makanannya halal bagi kalian. Maka ayat ini menjadikan pendalilan bagi beberapa ulama yang menghalalkan buaya. Maka buaya itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan ikhtilafnya dari semenjak dahulu. Namun yang antum bisa dengar fatwa-fatwa ulama sekarang seperti ulama mu'asirin, Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumullah dan juga Lajnah Ad-Daimah, mereka mengatakan bahwa buaya itu halal. Pendalilannya seperti ayat tadi. Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum. Bahwa binatang-binatang yang hidup di laut itu halal dan makanan bagi kalian. Adapun pendapat dari ulama Imam Asy-Syafi'i
dan pengikut Imam Ahmad, yakni Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah, semuanya mengharamkan buaya. Yang mana pendalilan haramnya juga di dalam hadis yang muttafaqun alaih, karena mempunyai taring untuk berburu dan juga mempunyai cakar. Dan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Sa'labah al-Khashani, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dinabin minas siba, bahwa Nabi telah melarang memakan binatang-binatang, seluruh binatang buas yang mempunyai taring. Dan begitu pun datang di hadis Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu dinabin minas siba fa akluhu haram. Maka seluruh binatang yang mempunyai nab, makna nab adalah taring dari predator, maka memakannya adalah haram. Dari dua ikhtilaf ulama di sini, maka silahkan dalam permasalahan khilaf ini kita tidak menginginkan saudara-saudara untuk bertaklid. Saya sudah menyebutkan dalilnya. Pertama, dalil tentang dia itu kalau binatang laut maka halal, meskipun bertaring. Seperti ikan hiu bertaring apa tidak? Enggak, bertaring. Ikan lele? Maka ikan hiu bertaring, pada di hadis tadi disebutkan dari Al-Khashani dan Abi Hurairah, semua binatang predator yang bertaring hukumnya haram. Itu di mana? Di darat. Karena kalau di laut sudah dikhususkan oleh ayat ini, di mana uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan bagi kalian buruan laut, wa ta'amuhu mata'an lakum, dan makanan dan binatang-binatang di laut itu halal bagi kalian. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis semua binatang predator mempunyai taring halal itu di darat? Maka oleh sebab itu kita berburu mendapatkan ikan hiu bertaring, maka hukumnya halal untuk dimakan. Kalau dapat megalodon, halal apa tidak? Halal. Kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Alhasil, di sini kembali kepada permasalahan kepada diri kita secara ikhlas menghukuminya. Kita dapati buaya misalnya. Di mana buaya itu didapati? Di Sungai Dareh ataupun di Sungai Batanghari. Ada seorang yang kebetulan mendompleng emas, menemukan buaya. Buayanya sudah teler kena dompleng. Akhirnya ditangkap. Nah, kemudian dia mencari fatwa. Apa yang mau difatwakan di sini? Haram atau halal? Silakan. Kan dalilnya udah saya berikan. Awalan anta. Haram atau halal? Haram. Ada yang bilang halal? Tadi Syekh bin Baz mengatakan halal. Ibnu Utsaimin halal. Aina daliluk halal? Baik, hadal fil bahar. Al-an Sungai Dareh ataupun Sungai Batanghari laut. Karena itu tadi disebutkan buruan laut itu halal. Wa ta'amuhu mata'an lakum. Makanannya binatang di laut itu. Sekarang kau berburu di Sungai Dareh ataupun di Sungai Batanghari. Buaya Batanghari. Halal. Nah, di sini kembali kepada pendalilan tadi. Jika memang dia jelas dari buaya tangkaran seperti di Kalimantan, waktu kami ziarah ke Kalimantan, maka ziarah juga ke tempat penangkaran buaya besar-besar, buaya muara dan sebagainya. Maka buaya-buaya itu halal apa haram kalau dimakan? Karena di luar sangkar ada yang lagi bakar sate buaya dan dijual sate buaya. Semua orang nggak ada yang beli, kecuali yang korban iklan. Apa? Menguatkan Mr. P. Nah, itu korban iklan semua itu. Alhasil, buaya ini terserah mau menghukumnya. Kalau memang misalnya kita dapat buaya itu, kita mancing di laut, kemudian dapat gejala, insya Allah kepada uhilla lakum saydul bahar wa ta'amuhu mata'an lakum.
Namun jika kita dapat di Sungai Dareh ataupun di Sungai Batanghari buaya tersebut, maka bagaimana kita mau mengatakan ini dari laut? Ini adalah buruan laut yang dihalalkan di Al-Quran. Maka masuk kepada keumuman hadis Abu Sa'labah Al-Khashani dan hadis Abi Hurairah, kullu dinabin minas siba fahuwa haram. Seluruh binatang-binatang dari predator yang mana dia itu dalam keadaan mempunyai taring untuk merobek mangsa, maka haram. Maka terserah mau haram atau halal. Begitu kita memberikan, tidak mengajak untuk bertaklid buta. Harus begini, harus mengikuti fatwa saya. Alhasil itulah yang ada. Kemudian berpindah kepada kelinci. Bagaimana kelinci? Halal ataupun haram? Kita lihat sifat-sifat kelinci. Kelinci adalah binatang yang bertaring atau tidak? Bertaring. Dan bercakar atau tidak? Bercakar. Maka bagaimana di sini dia tidak bertaring dan dia bercakar? Maka bagaimana hukumnya? Untuk permasalahan ulama menyebutkan dia bertaring, maknanya dia predator memakan dengan taringnya. Dan dia bercakar, karena di beberapa riwayat dari Ibnu Abbas juga, wadu mahladin minas siba haram. Dan binatang-binatang yang mempunyai cakar dari binatang buas haram, maknanya dia memakan dari binatang buruannya dengan dicabik-cabik dengan cakarnya. Seperti apa? Burung elang dan burung-burung yang mencabik-cabik, ataupun binatang-binatang yang mencabik dengan cakarnya seperti apa? Biawak misalnya. Maka di sini apakah masuk kriteria kelinci itu permasalahan yang haram? Dari kriteria Al-Khashani, hadis Abi Hurairah, hadis Ibnu Abbas, apakah mempunyai taring? Tidak. Mempunyai cakar? Mempunyai. Namun apakah dia dengan cakarnya? Tidak ya. Tidak untuk memotong-motong daging. Tidak makan rumput. Maka di sini dari segi zahir, kelinci ini adalah dari segi zahir dari hadis tadi, tidak mempunyai taring dan mempunyai cakar, namun tidak untuk berburu. Yang dimaksudkan mempunyai cakar untuk berburu, untuk merobek, seperti elang, raja wali, merobek, memangsa cakar, dirobek-robek, dimakan dan sebagainya. Maka di sini yang permasalahan tentang permasalahan kelinci, maka telah datang hadis yang lain. Kalau masalah permasalahan hadis dia tidak mempunyai taring, itu sudah jelas. Namun telah datang hadis yang mana hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Afwan. Hadisnya tentang permasalahan ini saya ingin menjelaskan dari, tetapi yang jelas telah datang hadis tentang penghalalannya. Telah datang hadis dari Anas bin Malik, anahu sayadu arnaba, bahwa Anas bin Malik dia merupakan pemburu kelinci. Wa atabiha Abu Talhah. Kemudian diberikan kepada Abu Talhah. Pada bahaha, faba'asa biwarikiha wa fahdaiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabalahu. Maka setelah disembelih, maka setelah itu diberikan bagian paha dan bokong dari daging kelinci itu, maknanya bokong tentunya paha atas kita katakan. Bagian bokong maknanya paha atas dari kelinci dikirimkan ke Nabi dan beliau menerimanya. Maka hadis ini menjadi pendalilan tentang permasalahan
halalnya kelinci karena Nabi menerimanya. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa makan daging kelinci halal. Dan ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dari madhab yang 4 dan kebanyakan para ulama. Dan tidak ada yang mengharamkan kecuali mereka orang-orang Rafidhah. Maka dari kelucuan kelompok Syiah Ar-Rafidhah, di soal jawab mereka ada di YouTube. Wahai imam, pakai ban hitam imamnya. Apa hukum memakan kelinci? Haram. Memakan kelinci adalah haram. Dengan dalil apa? Mengharamkan kelinci dengan dalil datang hadis-hadis. Yang jelas hadis-hadisnya tidak sahih, hadis palsu. Orang-orang Syiah hadisnya tidak ada sanad. Datang dari Ahlul Bait. Katanya datang dari Ali ataupun Husain. Tidak jelas sanadnya. Mereka berkata, mereka tidak tanggung-tanggung mengatakan ini dari Ali, ini dari Husain. Kembalinya Ali, Husain nggak ada. Abu Hurairah, mereka benci. Nggak ada hadis Aisyah, mereka benci. Hadisnya kembali kepada Ali, Husain, ataupun Fatimah, ataupun imam-imam mereka. Maka mereka mengatakan, diriwayatkan dari Ali ataupun dari Husain, bahwa kelinci itu haram dimakan. Kenapa? Karena mamsu. Yang mana kelinci itu dari binatang-binatang, ini ilahnya, pendalilannya. Karena kelinci itu dari binatang yang berasal dari perubahan bentuk. Asalnya adalah dari manusia yang diadab oleh Allah, seperti halnya keadaan orang Yahudi yang diubah menjadi kera dan babi. Jadi tidak boleh makan kelinci. Jadi masuk teori Darwin juga. Berevolusi katanya. Jadi nggak boleh dimakan. Adapun masalah pertanyaan yang terakhir, pertanyaan masalah kelelawar. Maka permasalahan kelelawar telah diharamkan oleh para ulama dari madhab Imam Ahmad dan Syafi'i. Adapun Maliki memakruhkannya. Maka mereka berpendapat tentang pengharaman ini seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan diikuti oleh Abu Hanifah, seperti datang di dalam hadis Ibnu Abbas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas sibah wa kulli dimaklabin minat thair. Nabi melarang untuk memakan binatang yang mempunyai taring untuk berburu dan mempunyai cakar dari burung-burung untuk memangsa mangsanya, menangkap mangsanya dan mencabik-cabik. Sekarang ini fatwa ulama seperti itu. Saya mau bertanya, dari apa yang mungkin kalian semua mengetahui, apakah benar kelelawar itu makan daging dan makan dengan cakarnya seperti burung-burung elang Raja Wali? Tergantung antum pengetahuannya sebagaimana. Ini Imam Ahmad mengharamkan, Imam Syafi'i mengharamkan, Imam Abu Hanifah, Malik mengharamkan. Makan buah. Tidak pernah melihat makan binatang? Ada jenis-jenis yang besar, dan ini ada di YouTube juga, kelelawar yang besar itu, terutama seperti di sungai-sungai Amazon, mungkin di sungai-sungai yang besar Kalimantan dan sebagainya, dan mungkin juga mereka memakan seperti itu mereka seperti elang di malam hari. Ada katak, maka ditangkap, kemudian dicabik-cabik dan dimakan. Bertaring dan berkuku. Jika seandainya tidak bertaring, maka intinya bisa untuk makan daging tersebut. Kemudian memakan ikan, berburu ikan. Dan itu ada YouTube-nya. Kelelawar di sebagian sungai Amazon, walau mungkin di Indonesia juga tidak jauh, karena sama-sama binatang. Dan karena kalian juga belum pernah hidup di hutan. Kalau hidup di hutan, lihat, mungkin ada melihat seperti itu. Yang mana di YouTube ada videonya. Dia berburu ikan, mengambil ikan seperti elang, mengambil ikan di sungai. Kemudian dibawa ke tempat, dicabik-cabik, dan dimakan. Maka dari sini bagaimana? Hukumnya masuk kepada kullu dinabin
wa bi makhlabin min at-thair haram. Hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih ataupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka dari binatang-binatang yang diharamkan mempunyai taring ataupun mempunyai cakar dan memangsa cakarnya, mangsanya dengan cakar. Dia predator dengan mencengkram, kemudian mencabik-cabik dan memakannya. Maka wallahu alam, yang mendekati dari pertanyaan kelelawar ini, kelelawar memang enak untuk dimakan. Makanan masih banyak. Kenapa dipermasalahkan juga? Kembali kepada permasalahan itu. Kalau kelinci memang kita banyak sate kelinci. Namun masalah kelelawar, masalah buaya, emang nggak ada ayam. Ya, alhamdulillah tukang ayam ada di tempat kita. Bisa halal, jelas dalilnya. Cari-cari kelelawar. Alhasil yang mendekati dalil dengan adanya jenis kelelawar seperti itu, maka wallahu a'lam mungkin hanya codot saja atau kelelawar kecil yang makan buah-buahan. Tapi wallahu a'lam, Anda pernah lihat di rumah sana yang banyak kelelawar, dia ternyata makan cicak. Berarti apa? Berarti mengambil cicak. Seperti itu. Alhasil, inilah kenapa para ulama mengharamkannya, seperti Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan pengikut Abu Hanifah. Maka ini yang lebih mendekati kepada pendalilan. Kesimpulannya, buaya haram atau tidak? Haram. Kalau buaya laut, halal. Terus codot ataupun kelelawar, haram atau halal? Terserah. Kalau kita haram, sesuai madhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan sebagian Imam Malik. Kelinci, halal. Secara kecuali orang-orang mereka minal mansukhoh. Mereka itu adalah jenis-jenis yang hasil perubahan. Dulu manusia diadab oleh Allah dijadikan kelinci, maka kelinci jadi-jadian itu hukumnya haram. Nanti lain lagi. Ini udah 52 menit ini. 53 sekarang. 7 menit lagi putus. Karena saya membuat streaming hanya 1 jam. Lebih dari